Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, NPM 542118013, Prodi Agroteknologi Fakultas Sains Serapan Universitas Surya Kencana, mata kuliah Hukum Agraria, dosen pengampu Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Di sini saya akan mereview kembali pertemuan ke-12 terkait integrasi agraria, pertanahan, dan tata ruang. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang penataan tugas dan fungsi Kabinet Kerja yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional menjadi babak baru terbentuknya Lembaga Penataan Ruang dalam wadah Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang masih berdampingan dengan organisasi Badan Pertanahan Nasional atau disingkat BPN. Masyarakat memiliki harapan besar terhadap penggabungan kedua lembaga tersebut. Kehadiran Kementerian ATR dianggap memberikan angin segar bagi masyarakat yang mendambakan penyelesaian masalah-masalah agraria yang kronis dan genting karena akan mampu mengkoordinasikan perencanaan, pemilikan, pengusahaan, dan pemanfaatan atas seluruh tanah secara utuh hingga detail tata ruang. Perencanaan tata ruang dengan kelembagaan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hal ini dikarenakan perencanaan merupakan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama untuk membangun suatu kesepakatan, terutama kaitannya dengan permasalahan pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan. Proses penataan ruang sendiri setidaknya memuat dua unsur, yaitu penataan kelembagaan dan proses penataan ruang fisik. Agar proses perencanaan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya institusi atau lembaga dalam pengertian yang sangat luas, bukan hanya menyangkut organisasi, tetapi juga aturan-aturan atau tata nilai yang berkaitan dengan organisasi tersebut. Aspek-aspek penggabungan lembaga agraria, pertanahan, dan tata ruang yang dikategorisasikan dari wacana para pelaku penataan ruang memiliki konsep yang sejalan atau bersesuaian dengan variabel-variabel perkembangan lembaga yang dikemukakan oleh Eijkman pada tahun 1986, yaitu meliputi kepemimpinan, doktrin atau tujuan, program, sumber daya, dan struktur internal. Pembangunan lembaga atau perkembangan organisasi tidak hanya berkaitan dengan aspek substansi, dukungan fungsi kegiatan, dan dukungan pelaksanaan teknis kegiatan. Untuk mewujudkan integrasi antara lembaga agraria, pertanahan, dan tata ruang, pembangunan lembaga penataan ruang dan agraria membutuhkan perlakuan terhadap variabel pimpinan, doktrin, program, sumber daya, dan struktur internal secara menyeluruh. Penempatan organ kementerian yang punya tugas pokok dan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di daerah dapat memberikan akselerasi dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional sebagaimana tujuan penyelenggaraan penataan ruang. Misalnya, di wilayah provinsi terdapat organ kementerian yang menjalankan kewenangan Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR atau BPN, maka proses persetujuan substansi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota tentang RT/RW kabupaten atau kota beserta rencana rincian dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Tidak harus ke pemerintahan pusat, namun demikian ketiadaan organ ini menjadikan beban Kementerian ATR atau BPN dalam memberikan persetujuan substansi terhadap rancangan peraturan daerah tentang RT/RW provinsi dan RT/RW kabupaten atau kota tetap tinggi, bahkan semakin tinggi. Kondisi ini berdampak pada lambatnya ketersediaan regulasi dan instrumen penyelenggaraan penataan ruang di daerah. Nah, berdasarkan hal tersebut, kiranya perlu dipikirkan kemungkinan restrukturisasi kelembagaan Kementerian ATR atau BPN di daerah, utamanya di daerah provinsi. Hal ini dilakukan mengingat implementasi integrisasi urusan agraria, pertanahan, dan tata ruang di daerah membutuhkan kelembagaan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai kelembagaan di pusat. Yang kedua, ada efektivitas pemberian persetujuan substansi terhadap Raperda tentang RT/RW kabupaten atau kota dan rencana tata ruang. Rincinya dapat terjamin apabila ada organ kelembagaan tata ruang Kementerian ATR atau BPN di daerah. Yang ketiga, pengendalian pengusahaan tanah dan pemanfaatan ruang dapat dilakukan di daerah melalui integrasi status tanah dan fungsi ruang dalam perizinan pemanfaatan ruang.
Hal ini dilakukan mengingat implementasi integrasi urusan agraria, pertanahan, dan tata ruang di daerah membutuhkan kelembagaan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai kelembagaan di pusat. Yang kedua, ada efektivitas pemberian persetujuan substansi terhadap Raperda tentang RT/RW kabupaten atau kota dan rencana tata ruang. Rincinya dapat terjamin apabila ada organ kelembagaan tata ruang Kementerian ATR atau BPN di daerah. Yang ketiga, pengendalian pengusahaan tanah dan pemanfaatan ruang dapat dilakukan di daerah melalui integrasi status tanah dan fungsi ruang dalam perizinan pemanfaatan ruang. Dan yang